Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi dan penerapan ketiga untuk pemasangan kabel sutet pemasangan dalam kondisi bertegangan atau yang disebut dengan PDKB. PDKB. PDKB atau pekerjaan dalam keadaan bertegangan seperti yang dikenal di Indonesia, terutama di lingkungan PLN, adalah pekerjaan dalam keadaan bertegangan hotline atau yang disebut dengan hotline maintenance, di mana pekerjaan ini biasanya menggunakan peralatan-peralatan yang sifatnya isolasi dengan tingkat ketahanan tegangan tertentu untuk dapat melaksanakan pekerjaan pemeliharaan pada jaringan listrik, terutama untuk tegangan menengah dan tegangan tinggi. Pekerjaan dalam keadaan bertegangan adalah pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, atau penggantian isolator, serta kelengkapan konduktor maupun komponen lainnya pada jaringan listrik, tanpa memadamkan jaringan yang sedang beroperasi. Jadi di sini kondisi listrik tetap online ketika melakukan pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, atau apapun itu yang berkaitan dengan peralatan-peralatan di PLN. PDKB ini dikembangkan sejak 1993 hampir di seluruh unit pelayanan PLN, di mana sebenarnya jumlah personil PDKB ini sangat terbatas karena emang kompetensi untuk PDKB ini harus memiliki sertifikasi dan pelatihan-pelatihan khusus. Karena memang pekerjaan ini mengandung resiko yang besar berkaitan dengan jaringan listrik yang online dipelihara tanpa dipadamkan. Sehingga apabila terjadi suatu kesalahan atau kekeliruan sedikit dalam prosedur pengerjaan yang melanggar K3, peraturan K3 atau SOP-nya, maka benar-benar menimbulkan hal-hal yang fatal karena tegangan yang berhubungan dengan tegangan ini tegangan yang tinggi. Tim PDKB bekerja dengan mutu safety, manusia selamat, peralatan selamat, dan sistem jaringan listrik selamat. Tujuan PDKB bertujuan untuk memperbaiki atau memelihara jaringan listrik tanpa memadamkan listrik, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. Bayangkan saja apabila jaringan listrik misal ada satu jalur dengan nilai tegangan 500 kV. Apabila jaringan itu offline, berapa banyak masyarakat yang akan terdampak dari offline-nya jaringan distribusi listrik tersebut. Maka dari itu diperlukanlah PDKB, dan kita juga harus perlu memperhatikan keselamatan kerja K3 dalam PDKB ini sendiri, di mana sistem manajemen K3 di sini sangat penting karena dari sisi pekerjaan, apabila sistem manajemen K3 ini buruk akan menimbulkan kefatalan untuk para pekerjanya. Di sini pertama kita akan membahas APD PDKB yang biasanya digunakan oleh para pekerja. Yang pertama adalah topi pengaman atau helm pengaman, lalu sarung tangan khusus untuk 150 kV. Jadi sarung tangan memiliki spesifikasi untuk mengisolasikan tegangan listrik sebesar 150 kV. Ketiga, sarung tangan biasa. Keempat, sepatu kerja yang dapat tahan 150 kV, tegangan tinggi 150 kV. Yang kelima, sepatu kerja tahan pukul. Yang keenam, sepatu kerja anti air. Yang ketujuh, sepatu kerja biasa. Kedelapan, sabuk pengaman. Kesembilan, pakaian kerja atau workpack. 10, jas hujan. 11, perlindung atau pernafasan atau masker. 12, kotak P3K beserta isinya. 13, alat pemadam api ringan ukuran 6 kg.
Di sini kenapa PD/PTKB itu sangat penting, selain resiko dari tegangan yang tinggi, diperlukan juga resiko yang ketinggian, berkaitan dengan ketinggian, di mana di sini dapat dilihat APD yang terkait ketinggian adalah sabuk pengaman, lalu tali, ya. Selanjutnya alat kerja keselamatan ketenaga listrikan. Kedua, yang pertama adalah cycle stop, yang kedua grounding set, ketiga voltage detector, keempat tangga fiber 11 meter, ada yang 11 meter, 9 meter, dan 2 meter. Kelima, radio komunikasi base station. Di sini kenapa radio komunikasi sangat penting? Untuk memberikan respon yang cepat apabila ada gangguan-gangguan terkait teknik antara pekerja yang di lapangan dengan pengawas yang di bawah. Karena pekerja di sini bekerja di atas ketinggian 15 meter untuk tegangan menengah, ya di atas sekitar 10 meter untuk tegangan menengah, dengan pengawas pekerjaan hanya mungkin berada di bawah untuk mengamati para pekerja. Jadi di sini komunikasi antara pekerja dan pengawas menggunakan radio komunikasi. Keenam, papan peringatan. Ketujuh, pita batas tanda bahaya. Ke-8, senter atau lampu darurat. Ke-9, katrol. Ke-10, trekel. 11, tali, tembaga, dan kawat baja sling. Oke, selanjutnya kita akan membahas aksesoris K3. Aksesoris K3 di sini adalah komponen pendukung yang bertujuan untuk memberikan peringatan bahaya dan informasi di sekitar saluran transmisi. Oke, di sini yang pertama adalah penghalang panjat. Penghalang panjat ini untuk menghalangi orang yang tidak berkepentingan untuk naik tower. Misal untuk bunuh diri atau foto-foto selfie di atas gitu. Ya, untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan, maka diperlukan penghalang panjat, sehingga akses untuk sutet ini terbatas. Di penghalang panjat ini juga dibuat runcing sehingga menyusahkan orang yang mungkin akan memanjatnya. Selanjutnya, tanda penghantar dan nomor tiang. Komponen ini berfungsi untuk identitas tower. Yang ketiga, tanda bahaya, yang dimana memberikan peringatan apabila di sini di situ terdapat tegangan yang tinggi. Selanjutnya, Balsigen, di mana ini berfungsi untuk memberikan tanda bagi pesawat yang lewat, untuk menghindari kecelakaan aja mungkin, untuk mengetahui, memberikan penanda aja untuk pesawat yang lewat. Ya, selain Balsigen ini terdapat lampu penerbangan juga, atau vision light, yang mungkin waktu malam bisa terlihat kelap-kelipnya dari lampu-lampu tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membahas apa sih peralatan yang digunakan biasanya pada proses PDKN 150 kV sampai 500 kV. Ya, di sini ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama adalah hotline tools PDKB isolasi tabung busa. Biasanya ini tuh digunakan untuk pemasangan dan pembongkaran peralatan yang akan dipasang konduktor bertegangan. Ya, di sini ada spesifikasi tertentu untuk macam-macam hook pull-nya sendiri. Selanjutnya, rack wire cutter, di mana rack wire cutter ini adalah isolasi tabung dan operasi batang dalam bahan sintetis yang diperkuat dengan serat kaca. Selanjutnya, konduktor support pole atau CSP. Konduktor ini terbuat dari busa isolasi tabung oranye yang dibentuk untuk memindahkan dan tahan konduktor energi selama cincin pemeliharaan operasi diputar
dan memegang dilindungi terhadap korosi. Jadi ini dapat diputar untuk yang model 2. Untuk memerlukan apabila diperlukan putaran untuk memutar alat-alat yang ada. Selanjutnya bypass chamber digunakan untuk membuka sebuah rangkaian tanpa memodifikasi diagram jaringan. Karakteristiknya adalah peralatan digunakan penyambung, biasanya digunakan pada pekerjaan jumper pada konstruksi tegangan menengah atau 50 kV biasanya tegangan. Selanjutnya Ranger Boot. Ini adalah sepatu yang digunakan dengan tujuan tahan air dan minyak. Pemasangan dan ini terdapat spesifikasi tertentu untuk Ranger Boot sendiri, mana ukurannya antara 38 sampai 47 dan beratnya 1,9 kg dan lain-lain. Selanjutnya insulated rubber latex glove untuk bekerja pada rendah dan mentegangkan kabel kelas tegangan. Di sini sarung tangan sendiri itu juga memiliki spesifikasi tertentu karena bahan-bahannya di sini menentukan apakah sarung tangan ini dapat isolasi terhadap tegangan-tegangan tersebut sehingga aman untuk pekerjanya. Selanjutnya katrol atau yang disebut rock block, blok tali yang digunakan untuk menyesuaikan konduktor dan mengubah posisi jaringan. Triangulasi yang dilakukan dengan bentuk isolasi tongkat pada pendukung. Blok tali terbuat dari fiberglass yang memperkuat polyester. Selanjutnya implementasi penggunaan APD. Pemakaian helm, peralatan pelindung kepala. Di mana di sini untuk helmnya sendiri dibagi 3. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A sendiri adalah helm yang ditujukan untuk melindungi kepala dari tekanan. Kelas B adalah helm yang melindungi kepala dari tekanan benda yang melayang. Yang kelas C adalah helm yang ditujukan untuk melindungi kepala dari tekanan benda yang jatuh. Selanjutnya pemakaian sabuk pengaman dan tali penyelamat harus dikenakan saat bekerja pada ketinggian di atas beberapa meter. Dan selanjutnya yang ketiga pemakaian sarung tangan untuk menghindari kejutan listrik ketika memegang barang-barang atau yang menimbulkan barang-barang atau benda yang dapat menimbulkan listrik. Keempat, pemakaian seragam operator untuk para pekerja. Nah, di sini peraturan umum K3 yang perlu dilaksanakan dan wajib untuk para pekerja maupun seluruh pegawai yang menunjang sistem manajemen keselamatan kerja pada PDKB ada beberapa, antara lain adalah pertama, seluruh karyawan dan pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan harus memahami dan mematuhi kaidah dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, semua yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan harus peduli dan tanggap akan bahaya yang mungkin timbul. Ketiga, penanggung jawab K3 harus menetapkan sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran peraturan K3. Keempat, orang yang berkepentingan dilarang masuk ketika ada pekerjaan atau perbaikan di area yang sedang dilakukan maintenance. Kelima, semua yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan yang berupa perbaikan gardu induk harus peduli dan tanggap untuk menjaga kerapian dan kebersihan pada lokasi perbaikan. Keempat, lokasi-lokasi yang berbahaya harus dipasang tanda-tanda peringatan adanya bahaya. Selain itu, yang ketujuh, mungkin sahabat saya tambahkan, peralatan-peralatan K3 ini harus selalu dicek secara berkala kesiapannya dan kualitas peralatan-peralatannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang aplikasi K3 pada PDKB. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.